Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar asal-usul Warok Ponorogo. Pada sekitar abad ke-15, Kademangan Wengker yang kini menjadi kota Ponorogo masuk dalam kekuasaan Majapahit, di mana kala itu penguasa agung dari Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Wengker yang kala itu dipimpin oleh seorang demang yang sakti mandraguna bernama Ki Ageng Suryo Galam atau Ki Ageng Kutu, karena tinggal di desa Kutu Jetis. Sebagai negeri bawahan, Wengker sangat makmur dan harusnya selalu dapat membayar pajak atau upeti pada Majapahit. Akan tetapi, Ki Demang Ageng Kutu agak membelot dan sudah beberapa tahun tidak mau menghadap dan kirim upeti. Akibat hal itu, pasti saja sang raja geram dan segera menyuruh utusan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kebetulan saat itu yang diutus oleh Prabu Brawijaya V adalah putranya sendiri, yaitu Pangeran Lembu Kanigoro. Singkat cerita, segera sang pangeran berangkat menuju ke Wengker. Sebelum sampai ke Wengker, rupanya Pangeran Kanigoro berkunjung dahulu di tempat kakaknya, yaitu Raden Patah, yang sudah menjadi sultan di Demak. Dalam kunjungannya ke Demak, Pangeran Lembu Kanigoro sempat belajar tentang berbagai ilmu termasuk taktik perang dan agama Islam. Saat belajar, Lembu Kanigoro termasuk pangeran pintar dan cepat menyerap pelajaran. Setelah memeluk agama Islam, Lembu Kanigoro berganti nama menjadi Bathara Katong atau Raden Katong. Setelah itu, Raden Katong pun meneruskan perjalanannya ke arah Wengker, ditemani abdi bernama Selo Aji. Setelah tiba di sana, kebetulan bertemu dengan seorang muslim taat yang bernama Ki Ageng Mirah. Dari situ, Raden Katong menyusun strategi untuk bertemu dengan Ki Ageng Kutu dengan baik-baik. Saat maksud disampaikan, Ki Ageng Kutu tetap saja menolak dan malah melawan utusan ini. Singkat cerita, akibat ulah tak bersahabat dari Ki Ageng Kutu, akhirnya terjadilah perang tanding adu kesaktian antara keduanya. Dalam adu tanding tersebut, Raden Katong mengalami kekalahan dan berpura-pura mendukung gerakan Ki Ageng Kutu. Dalam masa yang tidak begitu lama, Raden Katong berhasil menikahi putri pertama Ki Demang yang bernama Niken Sulastri. Disinilah akhirnya Raden Katong mendapat bocoran tentang pengapesan dari Ki Demang, di mana sang Demang hanya dapat dibunuh dengan pusaka saktinya Kyai Puspito Rawe. Singkat cerita, segeralah Raden Katong membunuh Ki Demang dengan cara mengambil pusaka saktinya Kyai Puspito Rawe.
yang ditikamkannya. Menurut cerita, pada zaman dahulu, Ki Ageng Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu menjadi demang di daerah Wongker. Beliau kerap mendirikan perguruan-perguruan kanuragan, di mana beliau sendiri yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian dan kebatinan pada muridnya. Banyak dari murid-muridnya yang rata-rata menjadi tokoh sakti mandraguna. Hal itu dikarenakan ilmu yang diajarkan Ki Ageng sangatlah langka dan wingit. Dalam ajarannya, siapa yang mampu bertapa berata dan menghindari perempuan, maka akan sempurna ilmu kesaktiannya. Setelah Ki Ageng Kutu ini kalah dari Raden Katong, segenap pengikutnya dan juga murid-muridnya dikumpulkan oleh Raden Katong dan diarahkan untuk menjadi Manggala Negeri. Demikian juga dengan tempat-tempat perguruan tersebut dijadikan tempat untuk menggembleng para pemuda, guna menjadi satria-satria untuk pertahanan daerah yang baru didirikan, yaitu Bumi Ponorogo, di mana Raden Betara Katong menjadi bupati pertamanya. Para Manggala Sakti inilah yang pada akhirnya disebut Warok, yaitu para kesatria yang patriotik untuk bela negeri dan berbudi luhur, berwatak jujur, bertanggung jawab, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, suka bekerja keras tanpa pamrih, adil dan tegas, banyak ilmu, kawruh leluhur, dan tentunya sakti mandraguna. Berbicara tentang Warok, tentu saja sangat luas, seluas kultur budaya Ponorogo itu sendiri. Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo, dan memang begitulah pada dasarnya watak, karakter, dan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat Ponorogo, dan sudah mendarah daging. Merujuk sejarah Warok, Warok itu berpenampilan sangar, kumis dan jenggotnya lebat. Brewok, pakaiannya serba hitam, baju potong gulung, celana panjang hitam lebar, memakai kain bebet atau batik latar ireng, tutup kepala udeng dengan mendolan, dan ini yang menjadi ciri khas usus-usus atau tali kolor, warna putih panjang dan besar menjulur sampai kaki. Karena itulah masyarakat sangat mengidolakan keberadaan Warok tersebut. Maka untuk riwuri budaya timbullah yang namanya Warokan, yang kurang lebihnya adalah tiruan dari penampilan Warok pada zaman dahulu. Warokan yang sering kita lihat pada setiap pertunjukan reog, dimanapun pasti ada sosok waroknya, yang biasanya ada warok muda dan warok tua. Bahkan pada saat baik, Rebek Suro tidak hanya di Ponorogo. Itulah sejarah legenda asal-usul Warok Ponorogo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.